Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama edrus14017. Dan untuk kisah yang akan saya seperti apa kisahnya, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sudah 7 tahun menikah, tapi kalian berdua masih belum punya anak. Berobat ke sana kemari, tapi tetap saja tidak ada hasil. Tetap saja istrimu itu tidak hamil-hamil. Bisa jadi istrimu itu yang mandul, ujar seorang wanita parubaya pada seorang laki-laki yang sedang mencuci mobil. Belum rezeki mungkin kalau istri saya itu sehat. Cuma ya Tuhan belum memberikan kepercayaan untuk menitipkan anak pada kami berdua, jawab lelaki itu. Mana umurmu semakin tua, kasihan ibumu itu. Aku lihat dia tuh sangat ingin mempunyai cucu. Apalagi maksudmu segala cucu katamu. Bagiku yang terpenting anak menantuku bahagia. Sudah cukup. Kalau masalah cucu itu, lihat bagaimana kehendak yang Maha Kuasa saja mau memberi atau tidak. Karena semuanya itu kan Allah yang mengatur, ujar seorang yang baru saja keluar dari dalam rumah. Wajah Bastiar memonyongkan bibirnya mendengar perkataan saudaranya tersebut. Ini memang benar Tuhan yang mengatur, Kak. Tapi kita kan berumah tangga itu tentunya ingin punya keturunan. Anak jugalah yang akan mengurusi kita nanti. Kalau sudah tua nanti tanpa anak, apalah arti sebuah rumah tangga? Aku katakan padamu ini. Kan rumah tangga anakku, kenapa kau yang repot? Ada anak atau tidak, itu urusan mereka. Aku yang tinggal serumah dengan mereka saja, tidak mengurusi hal-hal seperti itu. Tapi mendengar omonganmu itu, sepertinya tidak peduli anak mantuku tersinggung. Tersinggung apa? Kan memang benar, ujar Bastiar. Kalau kau bicara yang tidak penting seperti ini, sebaiknya kau jangan pernah singgah di rumahku lagi, bentak Ucu Masta pada adiknya tersebut. Ucup Bastiar pun bergegas beranjak dari duduknya dan berjalan pergi sambil menghentakkan kakinya. Ucup Masta menghela nafas setelahnya. Ia menggelengkan kepalanya menatap punggung sang adik yang berjalan menjauh dari dalam keluarga. Seorang wanita yang merupakan menantu Cumasok. Wanita itu memeluk ibu mertuanya dengan hangat. Ada setitik air bening yang mengalir di pipinya. Maaf ya Ma, kami belum bisa memberikan cucu, ucapnya lirih. Sudah, jangan memikirkan hal itu. Mama selalu berdoa untuk kebahagiaan kalian berdua. Ada anak ataupun tidak, Mama harap rumah tangga kalian tetap bahagia. Mama dan arwah Bapak pun dulu juga begitu. Bahkan 11 tahun pernikahan kami berdua, kami baru dikaruniai anak. Sekalinya diberi, anak malah dapat kembar. Sang anak yang melihat keakraban ibu dan istrinya itu tersenyum. Akhir-akhir ini, keadaan Ucu Masta kurang sehat. Begitu, beliau sering batuk-batuk dan mengeluhkan pundaknya sakit seperti dicengkram dan dipukul-pukul. 2 hari yang lalu beliau juga bercerita telah mendengar suara benda jatuh di atas kamar tidurnya. Namun, anak dan mantunya tidak ada yang curiga dan hanya menganggap itu semua mungkin pula kelelawar atau binatang malam lainnya. Semakin hari sakit cuma semakin parah. Bahkan kini setelah 2 minggu berlalu beliau hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. Wajahnya pucat dan semakin kurus. Hanya menantunya yang merawatnya setiap saat. Karena Yadi yang selalu sibuk bekerja. Sementara saudara kembarnya tinggal di kota lain. Dina, panggil Cumasta kepada menantunya itu. Seraya berusaha meraih tangan menantu kesayangannya itu. Iya Ma. Mama rasa sudah tidak kuat lagi, Din. Kalau Mama sudah tidak ada, tolong jangan tinggalkan Yadi, walau apapun yang terjadi nanti. Dina menggenggam erat tangan ibu mertuanya yang sudah sangat baik itu. Raut wajahnya nampak sangat sedih menatap sang ibu mertua. Mak, jangan bicara begitu. Aku yakin Mama pasti sembuh, ucapnya mulai terisak. Darah kental merah keluar dari mulut Cumasta. Dina shock dan segera membersihkan darah tersebut, dan saat itu perutnya mendadak muak karena bau darah itu sangatlah busuk. Beberapa kali cuma setelah menarik napas tersendat-sendat, lalu beliau mulai kehilangan kesadaran. Dina sangat ketakutan. Ia takut
kalau ibu mertuanya sudah meninggal. Panik dan gugup membuat tubuhnya bergetar dengan air mata yang berlinang. Dina berusaha menghubungi suaminya yang masih berada di tempat kerja. "Mama, Mas," ucapnya terbata. Ketika telepon tersambung. Mama kenapa? Pulang sekarang juga. Aku tidak tahu, Mama kenapa? Mama tidak bergerak lagi." Isaknya penuh dengan kepanikan. Paham dengan apa yang terjadi, Yadi lantas mematikan telepon dan langsung pulang menuju ke rumahnya. Dina terduduk lemas sambil terus memegangi tangan sang ibu mertua. Air matanya juga tidak berhenti mengalir di pipinya. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara deru mesin mobil. Ya, itu Yadi yang baru saja datang. Begitu keluar dari mobil, ia langsung berlari masuk ke dalam rumah. "Mama," panggilannya dengan bibir dan suara bergetar. Ia mencoba memeriksa denyut nadi sang ibu. Kemudian Yadi menghela napas lega. Mama bisa mendengarku?" Jumasta hanya sudah tidak menanggapi pertanyaan itu. Kelelehan napasnya pun sudah mulai melemah, bahkan hampir tidak terlihat lagi, naik turun di dadanya. Yadi lalu menelepon seseorang temannya yang bekerja di sebuah rumah sakit, dan sekitar 5-10 menit orang itu datang. Pertama-tama ia melakukan pengecekan pada nadinya dan kemudian hembusan napas dengan menggunakan sebuah cermin. Orang itu menatap pada Yadi dan Dina bergantian. "Beliau sudah tidak ada." "Tidak mungkin, tadi juga beliau denyut nadinya masih ada," kata sang anak. Yadi seolah-olah tidak terima beliau sudah pergi atau meninggal. Tangis Dina semakin menjadi, tubuhnya bahkan sampai lemas dan muntah-muntah. Kerabat-kerabat dekat yang tinggal satu kampung pun mulai berdatangan. Mereka membacakan Yasin di dekat jenazah yang sudah ditutupi dengan kain atau jarik. Sementara Dina masih terus menangis di dalam kamarnya. Matanya juga membengkak dan Yadi meski sedih ia juga sibuk untuk menyiapkan pemakaman ibunya. Esok harinya pun keadaan Dina sudah mulai tenang. Ia bahkan juga ikut membantu memandikan sang ibu mertua, membersihkan bagian tersulit pada jenazah. Setelah dikafani, Dina dan Yadi pun bergantian mencium almarhumah. Cuma Dina sok, "Jangan sampai air matamu mengenai mayat," tegur ibu-ibu yang bertugas mengkafani mayat. Lekas-lekas Yadi menyapu air matanya. Dingin sekali pipi ibunya. Ia rasa namun wajahnya begitu berseri dan terlihat seperti orang yang sedang tertidur. Nampak sangat tenang. Beberapa keluarga jauh mengobrol dan memberikan semangat pada Dina, terkecuali Jumbastiar yang menatapnya dengan tatapan sinis dan penuh kebencian. "Yang kuat ya Din, insya Allah ibu mertuamu meninggal dalam keadaan tenang dan baik." Dina mengangguk, namun setitik air mata kembali jatuh. Seminggu sesudah melepas kepergian mertuanya, rumah ini terasa menjadi sangat sepi bagi Dina, apalagi kalau suaminya tidak ada di rumah. Ini tidak ada ibunya, ibu mertua yang selalu mendengarkan semua keluh kesah dan curhatan dirinya yang tidak ada lagi, yang akan memaksakannya kari ayam kesukaannya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu rumah. Kerabat-kerabat datang mengikuti acara 7 harian malam. Malam itu dirinya menyalami mereka semua, satu persatu dengan sopan. Beruntung sekali Taruh punya menantu seperti Dina. Dia orangnya sopan dan sangat baik memperlakukan mertuanya. "Iya Din, mertuamu juga sering sekali menceritakan tentang kamu kalau sudah kumpul-kumpul keluarga. Sekalipun dia tidak pernah lupa menyebut namamu," sambung yang lain. Dina tahu ibu mertuanya memanglah orang yang baik, sangat baik. Dan itulah yang membuat Dina merasa sangat amat kehilangan sosok ibu mertua yang baik. Tidak terasa air matanya mulai menetes lagi. Beberapa ibu itu saling mengobrol dan kemudian salah seorang di antaranya mengusap-ngusap punggung Dina. "Maaf ya Din." Acara 7 harian malam itu pun berjalan lancar. Namun di akhir acara, ketika beberapa ibu-ibu membantu Dina mencuci piring dan wadah-wadah kotor bekas makanan lain, Jumbastiar mulai ikut ke dapur, lalu mulai berkata-kata yang tidak-tidak. Beberapa ibu-ibu yang ada di sana sudah berusaha menegurnya, namun Jumbastiar mulutnya memang seperti api disiram bensin, yang bila ditegur malah semakin menjadi.
Ocehan jahatnya itu terhenti ketika Yadi masuk ke dapur dan menegurnya dengan nada suara tinggi. 1 bulan berlalu, Dina mulai merasakan perubahan yang tidak biasa pada suaminya. Namun Dina masih berprasangka baik dan tidak ingin menumbuhkan rasa curiga. Sang suami yang akhir-akhir ini juga sering marah-marah, bahkan dengan hal kecil pada Dina. Semisal ketika rasa kopi yang disuguhkan kurang gula atau kurang panas. Ia sambil melempar gelas tersebut lalu pergi dalam keadaan marah. Bahwa rumah pun terasa panas, padahal di rumah itu sudah terpasang AC. Tinggal di rumah tanpa anak, tidak ada yang mengganggu. Kok sholatnya terlambat? Tegur Yadi yang saat itu sudah akan berbaring di kasur. Aku sudah sholat tadi, ini aku siapkan untuk kamu. Kamu kira aku ini sudah melupakan kewajiban sholat? Kalau aku belum sholat, aku akan mengambil sajadah sendiri. Dina menghela napas. Lalu kembali melipat sajadah yang ia gelar tadi. Kalau di kantormu ada masalah, kamu bisa ceritakan semua sama aku. Kita hadapi semuanya bersama-sama. Ucap Dina lembut seraya duduk di dekat suaminya. Gak ada masalah, aku ngantuk mau tidur. Ucap Yadi ketus. Dina menggeser tubuhnya ketika Yadi tidur membelakanginya. Begitulah keadaan rumah tangga di dalamnya. Di akhir-akhir ini, tidak ada lagi percakapan hangat antara keduanya. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa sebenarnya ya Allah, ya Tuhanku? Hamba-Mu memohon padamu, lindungilah rumah tanggaku. Dengan hati yang pedih dan penuh kehancuran. Dan titipkanlah malaikat kecil di keluarga kami. Ya Allah, terisak Dina dalam doanya dan tiba-tiba pintu kamar terbanting dengan sangat kencang. Hingga membuat Dina begitu kaget. Ia beranjak dari sajadahnya, lalu bergegas jalan ke arah pintu. Ia menengok ke kiri dan ke kanan, mencari-cari penyebab kenapa pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya. Namun dirinya tidak menemukan apapun. Lalu kemudian Dina membalikkan badan. Ia melepaskan mukena, namun di saat yang bersamaan terdengar kaleng yang diisi batu dari arah luar rumah, tepat di samping kamarnya. Siapa itu? Hening. Tapi beberapa menit kemudian, suara kentongan itu kembali terdengar. Jangan macam-macam ya. Aku siram air panas toh nanti. Lagi-lagi hening. Dina melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Suaminya sebentar lagi mungkin akan pulang. Dina langsung bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan. Di saat sedang asik menggoreng ayam, Dina memikirkan kembali perkataan suaminya semalam. Aku juga sangat ingin memiliki anak. Dan aku sudah berusaha untuk itu. Segala macam obat dan kesuburan pun sudah aku coba semua. Tapi mau bagaimana lagi? Allah belum percaya untuk menitipkan janin di rahim. Dina pun melamun. Pikirannya kembali menerawang jauh ketika ibu mertuanya masih hidup. Orang yang selalu memberikan semangat untuknya, bahkan dikala keluarga suaminya yang lain terus menyudutkannya. Kenapa orang sebaik mama meninggal secepat itu? Karena kebanyakan melamun. Alhasil ayam yang digoreng pun menjadi gosong. Cepat-cepat, Dina mengangkat ayam itu, lalu menaruhnya ke dalam piring. Dina juga membuat sambal dan tumisan kangkung untuk suaminya. Kemudian dia duduk manis seraya menunggu suaminya pulang. Sinetron yang bisa dia tonton pun dan ibu mertuanya ini terasa sangat membosankan. Ditambah lagi, keadaan hatinya sedang tidak baik-baik saja. Sekitar pukul 10 malam suaminya baru pulang. Dengan keadaan baju yang sudah acak-acakan, bekas merah mirip lipstik menempel di punggung bajunya, membuat hatinya terasa sakit. Seketika perasaan itu ia tepis. Ia tidak mau menaruh curiga pada suaminya. Kamu baru pulang, sepertinya akhir ini kamu selalu sibuk ya. Tidak ada jawaban dari suaminya. Lelaki itu berjalan masuk ke kamar mandi. Sementara Dina berjalan menuju ke meja makan untuk menyiapkan hidangan makan malam. Makanan sudah siap, kita makan sama-sama ya. Aku juga belum makan. Ya, mereka beriringan ke arah meja makan. Nasi yang masih panas tampak masih mengumpulkan asap. Yadi mengambil ayam goreng itu, kemudian menggigitnya. Tapi baru saja ayam itu masuk ke dalam mulutnya, ia lantas meludah dan melempar ayam goreng tersebut ke tempat sampah. Di rumah cuma sendirian, tapi masakan sama seperti orang yang mengurus 8 anak. Maaf mas, tadi aku sedikit melamun. Kalau ayamnya nggak enak, aku bisa gorengkan telur untukmu. Sebentar ya. Tidak usah. Dina menghela napas panjang.
Maumu apa sih, Mas? Akhir-akhir ini aku selalu salah di matamu. Kalau memang kau ada masalah, katakan saja. Kau kira aku ini tunggul kayu yang bisa kau perlakukan seenaknya? Ujar Dina dengan suara meninggi. Yadi seperti orang yang baru saja tersadar dari hipnotis begitu mendengar perkataan istrinya. Ia tambah kaget, bahkan tubuhnya sempat terlambat, sama seperti gerakan seseorang ketika dikagetkan. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Tidak seharusnya aku memperlakukanmu dengan sangat buruk akhir-akhir ini, ucap Yadi dengan raut menyesal. Dina mengerutkan alisnya, kemudian ia mendekati suaminya, menciumi punggung tangan sang suami dengan lembut. Aku juga minta maaf, tidak seharusnya aku meninggikan suaraku seperti tadi. Malam itu sikap Yadi sedikit kembali, seperti biasa. 4 bulan telah berlalu. Hari itu, Dina pergi ke apotek terdekat untuk membeli alat tes kehamilan. Karena ia sudah tidak datang bulan sejak 2 bulan yang lalu. Tapi ia juga tidak merasakan tanda-tanda kehamilan, seperti mual-mual ataupun muntah-muntah, sebagaimana kebanyakan yang dialami oleh ibu-ibu muda di awal kehamilan. Sesampainya di rumah ia langsung melakukan tes dan setelah menunggu beberapa saat dengan doa agar hasilnya positif. Tapi ternyata yang dilihat hanyalah 1 garis yang berarti negatif. Sesak dadanya terasa begitu, tahu bahwa ia tidak sedang hamil. Malam hari pun tiba selepas sholat Isya, ia berpikir untuk tidur karena ia merasa sangat mengantuk sekali. Baru saja ia terlelap, Dina mulai terhanyut dalam mimpi. Ia bermimpi melihat dirinya sendiri sedang berbaring dengan kaki yang mengangkang, dan di sela-sela kedua kakinya terlihat seorang perempuan dengan wajah pucat mengerikan. Rambutnya panjang dan acak-acakan. Dina meringis begitu tangan wanita itu mengocek-ngocek kemaluannya dengan pupu yang panjang dan terasa sangat menyakitkan. Lalu wanita itu menarik tangannya yang sudah dipenuhi darah dan kemudian mulai menjilatinya. Dina pun berteriak dan berusaha memberontak, namun tubuhnya terasa berat dan kaku. Tidak bisa digerakkan. Saat itu Dina hanya bisa menangis tanpa bisa melawan. Untungnya di saat yang bersamaan, Dina berhasil terbangun dari tidurnya. Napasnya tersengal, ada rasa nyeri di bagian perutnya. Begitu ia bangun dari tempat tidurnya, barulah ia sadar kalau ternyata ia datang bulan. Darah hanya ada di sprei. Terlepas darinya ke kamar mandi, membawa pembalut dan celana. Tadi lalu kemudian ia mengganti spreinya. Sekitar pukul 11 malam, Yadi datang membawakan martabak dan 2 bungkus nasi goreng. Ia mendapati istrinya yang saat itu terus-terusan memegangi perut. Kamu kenapa? Biasalah mas, sakit datang bulan. Yadi menghela napas panjang. Ya sudah, aku mau buat wedang untukmu dulu ya, ujar Yadi. Lalu berjalan ke dapur dan mulai mengusap rempah untuk membuat jamu seperti kencur dan lain-lain. Sudah 10 hari berlalu, tapi haidnya belum juga berhenti. Dirinya mulai resah. Ia takut kalau saat itu ada penyakit yang diderita. Namun, ia masih berusaha untuk menutupi semuanya dari sang suami. Saat itu ia sedang melakukan panggilan telepon dengan teman lamanya di kampung. Tiba-tiba Jumbastiar datang dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Aku kesini mau pinjam uang. Tadi sudah kubilang sama Yadi, katanya suruh ambil di rumah. Dina meletakkan HP-nya di atas meja, lalu menyalami Jumbastiar. Mau pinjam berapa? Tanya Dina. 1 juta. Dina mengerutkan keningnya. Saya nggak pegang uang segitu. Itu kalau di ATM ada, tapi saya sedang malas keluar rumah, ujar Dina. Kau itu cuma orang luar. Sementara Yadi itu keponakan kandungku, ibarat pepatah. Kau itu hanya getah yang menempel di daun, jadi jangan berlagak. Saya memang orang luar, tapi sekarang saya masih berstatus istri sahnya Yadi, dan rasanya selama ini cukup. Jumbastiar lah yang selalu mencari-cari kesalahan saya. Tanpa mempedulikan perkataan Dina, Jumbastiar mengeluarkan HP dari dalam kantong dasarnya. Ia menelpon Yadi dengan suara yang sangat nyaring. Kau tahu kan, aku tidak pegang uang sebanyak itu. Mana sekarang cuaca sedang panas-panasnya. Aku malas keluar rumah, ujar Dina. Ya sudah, Jumbastiar, nanti malam saya antar uangnya ke rumah Bu. Iya, dari seberang telepon, Jumbastiar mematikan telepon dan kemudian berlalu pergi. Dina menggelengkan kepalanya, menatap punggung wanita itu. Pandai mama masih ada. Pasti dia sudah mengusir Jumbastiar. Dari kemarin malam, aku melihat Jumbastiar di sekitar rumah kakak.
Kayaknya mengorek-ngorek tanah, ujar Ajib anak tetangganya, yang sering keluyuran malam dan terkenal sebagai pencandu laptop. Masa sih? Ngapain dia? Ajib menggeleng, lalu kemudian dia pergi tanpa berkata apa-apa. Saat Yadi pulang, Dina menceritakan apa yang dikatakan oleh Ajib, dan Yadi cuma tertawa mendengarnya. Ya paling cuma halusinasinya saja. Dia kan sering lem. Ingat gak waktu dia menjual tabung gas sama celana milik orang tuanya? Waktu itu apa kamu masih percaya sama dia? Dina menghela napas dan membenarkan apa yang dikatakan suaminya. Sudah hampir 40 hari berlalu, tapi darah haidnya masih belum juga berhenti. Penguat antar penyakit apa yang sedang ia derita. Bahkan bidan yang sering jadi tempatnya berkonsultasi tentang kesuburan pun tidak mengetahui pasti apa penyakit yang diderita Dina saat ini. Dan sudah selama itu pula, Dina selalu menolak jika diajak oleh suaminya berhubungan. Mereka yang awalnya sudah mulai membaik akhirnya kembali meregang. Namun kali ini ia tidak tahu lagi marah-marah, melainkan semakin lupa waktu dan sering pergi bersama teman-temannya. Seperti malam itu, Dina menunggu suaminya sampai ketiduran di depan TV. Tapi Yadi juga belum kembali. Selama menderita haid yang tidak henti itu, Dina tidak pernah sekalipun menceritakan pada suaminya. Ia lebih memilih untuk diam dan menolak jika diajak berhubungan. Bahkan Dina juga sering bermimpi hal-hal yang mengerikan, seperti mimpi bertemu hantu dan memuntahkan janin bayi dan makan bersama orang-orang asing yang memiliki wajah menyeramkan. Mimpi itu terus datang setiap ia memejamkan mata. Tubuh Dina kini menjadi kurus dan sangat pucat. Kamu kurus, Din. Wajahmu juga pucat. Apa darah itu masih keluar? Tanya Husna, teman sekampungnya yang saat itu sudah bekerja di daerah tersebut. Iya, tubuhku rasanya lemas. Makan pun hari ini sudah tidak nafsu. Din, aku takut kalau penyakitmu ini bukan sakit medis, Din. Bukan penyakit yang bisa disembuhkan oleh dokter. Dina menatap Husna. Maksudmu, aku kena santet? Iya, bisa jadi. Mungkin ada seseorang yang tidak menyukaimu atau iri lalu mengirimkan penyakit padamu. Tapi aku tidak punya masalah sama orang. Nah, kau tidak punya masalah sama orang. Belum tentu orang beranggapan sama tentang dirimu. Lagi pula yang namanya santet bukan cuma ditunjukkan untuk orang saling bermusuhan, tapi juga karena si pelaku membenci korbannya, atau ada rasa iri semacam persaingan usaha, atau bahkan rumah tangga. Jika benar begitu, rasanya aku tahu siapa orangnya, batin Dina. Din, kalau kamu mau, aku bisa ambil cuti dan menemani kamu ke kampung. Kita ke rumah orang yang memberiku pelancar. Berurusan, kau menggunakan yang seperti itu. Din, persaingan sekarang semakin ketat, sementara skillku tidak seberapa. Kau kira dengan cara apa aku bisa bekerja dan menepati kedudukan pusat ini dengan gaji yang sangat lumayan? Itu kalau bukan karena campur tangan. Kau tahu sendiri maksudku kan? Ujar Husna. Tergelak, Dina mengangguk. Tapi aku takut musyrik. Kita akan berikhtiar, yang juga atas izin Tuhan. Kau berobat ke Manti saja kan juga berikhtiar, bukan aku. Aku kasihan padamu, Din. Kamu adalah temanku satu-satunya yang paling baik sama aku. Bahkan kamu juga membantuku saat aku susah dulu. Jadi sekarang aku juga ingin membantumu dengan caraku, ucap Husna sembari meletakkan tangannya di atas punggung tangan Dina. Dina pun mengangguk, lalu memeluk Husna dengan erat. Dina yang ditemani oleh Husna saat itu telah menaik ketek atau transportasi air mirip perahu untuk menuju ke kampungnya yang beranjak tidak begitu jauh. Di sekitar hampir setengah jam akhirnya mereka sampai di kampung. Dina menghirup udara segar. Di sana awalnya tenang dan damai. Beberapa orang menyapa mereka dengan antusias. Mereka mengobrol hangat sampai kemudian tiba di halaman rumah yang memiliki ketinggian 2 meter dari tanah tersebut. Husna mengucapkan salam dan dijawab oleh seorang gadis 17-an yang sedang berada di pelantaran. Abangnya ada. Ada, Kak. Mereka sedang sholat, jawab gadis itu dengan sangat ramah. Kurasa kita datang lebih awal, padahal biasanya kalau berobat itu sekitar 1 atau 2 siang, Din, bisik Husna. Tahu begitu, mending kita berangkat tadi pas habis sholat duhur. Jadi, ya kamu ini. Husna tersenyum. Kakak bisa kok sholat, ikut kalau mau. Kami ada menyediakan mukena dan sajadah.
untuk tamu yang barangkali ingin ikut sholat, ujar gadis itu menyela obrolan. Keduanya berterima kasih. Makasih dek, kakak sedang berhalangan, jawab Dina tersenyum. Tidak berapa lama menunggu, keluarlah seorang laki-laki parubaya, mengenakan baju kaos partai dengan celana panjang yang sudah lusuh. Meski penampilan beliau terlihat biasa saja, tapi Dina merasakan sesuatu yang luar biasa padanya. Semacam Dina langsung menunduk dan segan saat melihat beliau. Wibawanya tidak main-main. Ada apa, Husna? Begini, Mang. Sebelumnya, kenalkan dulu nama teman saya ini. Namanya Dina. Nah, dia ini head sudah dari beberapa bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak juga berhenti. Dia juga sudah berobat, tapi tetap saja tidak sembuh. Kamu ini anaknya almarhum Tanti kan? Soalnya wajahmu itu ada mirip-miripnya dengan almarhum. Oh iya, Mang, ada. Benar, saya memang anak almarhum Tanti, Mang. Kenal sekali aku dengan orang tuamu itu. Setelah mengobrol ke hulu hilir, akhirnya mereka sampai juga ke intinya. Amang Dirman mengangguk dan menatap kasihan pada Dina. Kasihan sekali aku mendengar tentang kehidupanmu ini, nak. Setelah itu Dina diberikan segelas air putih yang sudah didoakan. Jika setelah minum air putih ini tubuhmu bereaksi, maka kau harus aku obati, ujar beliau. Dan sekitar setengah jam setelah meminum air tersebut, dirinya mulai merasakan di bagian perutnya. Ia bahkan sampai tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Amang Dirman menghela napas dan mengangguk. Dina dibaringkan di atas lantai yang dilapisi dengan tikar purun sebiji kelapa muda. Di sebelah di atas perutnya, dan aneh sekali, air kelapa itu langsung terlihat berubah berminyak. Setelah jatuh ke lantai dan setelah mengenai perut Dina ini memang kena kerjaan orang lain dia ini, ucap Mang Dirman. Astaga, benar dugaan saya. Saya minta tolong, Mang, tolong obati Dina, ujar Husna. Insya Allah, saya akan bantu sebisanya. Alhasil, hari itu Dina dan Husna tidak diperbolehkan pulang karena disuruh menginap di rumah tersebut. Sampai Dina benar-benar sembuh. Bagaimana suami Dina? Tanya dirinya sendiri. Saat sakit di perutnya sudah mulai meledak. Sudah aku telepon, Din. Dia bilang gak apa-apa. Jadi kamu jangan risau sekarang. Fokus saja sama penyembuhanmu. Di sekitar pukul 9 malam itu, Amang Dirman di rumah mulai melakukan ritual. Di hadapannya juga sudah ada Dina dengan wajah yang mulai pucat. Di ruang tamu ini, kamu ini terkena sihir pemisah. Biasanya rumah tangga yang terkena sihir pemisah ini akan menjadi tidak harmonis, bisa karena pertengkaran yang selalu terjadi setiap saat. Suami istri mulai tidak rukun atau salah satu di antara keduanya jatuh sakit. Biasanya yang sakit adalah yang paling ngebales. Dina tidak terlalu mengerti bahasa yang diucapkan Mang Dirman. Namun sepertinya itu pokoknya rentan terkena hal-hal gaib. Yang paling pasrah adalah ketika batas waktu itu sudah mencapai puncaknya. Tapi rumah tangga orang dihancurkan ini masih baik-baik saja, maka salah satu di antara keduanya akan meninggal. Dan yang kamu alami sekarang ini sudah hampir mencapai batas waktunya. Kalau terlambat sedikit saja, bisa jadi kamu yang mati. Lalu sekarang saya harus bagaimana, Mang? Ayo kita obati dulu kamu, baru nanti kita ke rumahmu. Seperti pengalamanku, si pemisah itu bisa dikirimkan atau ditanam dalam bentuk bualan di depan rumah atau bahkan di dalam rumah. Jika pelaku adalah orang terdekat si korban. Detik itu pikiran Dina melayang ke waktu di mana Ajin mengaku melihat Jumbastiar yang seperti orang sedang mengorek tanah. Apa Amang tahu siapa yang sudah mengirimkan sihir ini? Ini bukan orang jauh, tapi juga tidak terlalu dekat dengan kalian. Berarti memang dia pelakunya, gumam Dina. Dina diberikan air di dalam sebuah gelas yang terbuat dari kayu. Di dalam gelas itu sudah terdapat akar kecil yang menggeliat-geliat, bukan rumput yang mirip bulu perindu. Saat air itu melewati tenggorokannya, Dina merasa sensasi dingin yang berjalan. Bahkan rasa dingin itu terasa sampai ke perutnya. Dina merasakan perutnya berbunyi. Rasanya antara sakit menyayat dan seperti ingin buang air kecil. Saya permisi dulu sebentar, Mang. Mau buang air kecil, ucap Dina yang langsung ditanggapi anggukan oleh Amang Dirman. Kenapa, Din?
Kebelet kencing. Gak tahu kenapa tiba-tiba saja kebelet. Sudah ya, ujar Dina bergegas menuruti anak tangga dan berjalan menuju WC yang berada di luar rumah. Tiba-tiba Dina dikagetkan dengan bentuk darah kental berukuran aneh keluar begitu Dina jongkok di WC tersebut. Ia saja bahkan sampai kaget dan ketakutan melihat darah yang tidak mau disiram tersebut. Darah kental itu berputar-putar seperti ingin naik kembali cepat-cepat. Dina menaikkan celananya, lalu berlari. Di tangga rumah sudah ada Husna yang sedang memainkan ponselnya. "Kenapa, Din?" Dina tidak langsung menjawab terlebih dahulu. Ia mengatur napasnya dan kemudian barulah ia menceritakan apa yang baru saja dialami. Husna mengerutkan alisnya. Ia menuruni tangga dan berjalan ke arah WC untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Dina. Tapi sesampainya di WC, Husna tidak menemukan apapun, bahkan setetes darah pun tidak ada. Dina terdiam. Tangannya perlahan-lahan mengusap perutnya. Rasa sakit itu tidak terasa lagi sekarang. Husna menggandeng Dina. "Tunggu, Din," lalu mengajaknya masuk ke dalam rumah. Bau semerbak kemenyan dan aroma wewangian aneh menjadi satu di ruangan tersebut. Amang Dirman menyuruh Dina kembali duduk. Lalu setelah itu, Mang Dirman pun mendekati dirinya dan membuat sebuah atau wadah antik yang biasanya tempat induk minyak mistis dengan jenis tertentu. Mang Dirman membacakan doa dan lalu ditiupkan ke bagian punggung Dina. Dina merasakan di punggungnya terasa begitu dingin dengan mengucapkan sesuatu yang diambil dalam tubuh. Rasanya dingin sekali seperti es yang diletakkan di atas kulit, sampai-sampai membuat seluruh tubuh Dina berinding. Doa-doa terus diulang-ulang dalam bahasa yang tidak ikhlas atau susah untuk dimengerti. Namun di setiap ujung atau awalnya selalu terselip nama Allah, Asmaul Husna. Rasa dingin yang sebelumnya Dina rasakan perlahan-lahan berubah menjadi hangat, normalnya suhu tubuh manusia. Seakan tahu apa yang dirasakan, Amang Dirman pun berhenti. Amang Dirman terlihat berkeringat sangat banyak, sehingga baju yang ia kenakan pun basah oleh keringat. Malam itu Dina dan Husna disuruh untuk tidur, sementara Amang Dirman dan istrinya masih mengobrol di teras rumah. Keesokan harinya Dina bangun dengan perasaan yang jauh lebih baik. Tubuhnya juga terasa segar dan ringan. "Alhamdulillah, Nak, headku sudah berhenti." "Syukurlah, Din. Kalau begitu aku juga ikut senang." Mendengar mereka berkumpul di ruang dapur yang luas untuk sarapan. Namun Mang Dirman tidak ada di sana. Wajah istrinya juga tidak secerah hari kemarin. Beliau tampak murung dan diam. "Amangnya kemana, Cuk?" "Dia sakit tadi malam. Badannya panas sampai tidak bisa tidur. Begitulah kalau dia memaksakan diri untuk mengobati orang. Sekarang ini, amangmu itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi mengobati orang yang sakitnya parah. Setelah sebelumnya dia hampir mati karena terlibat perkelahian halus dengan dukun orang dalam." Dina yang semula tampak ceria mendadak jadi sedih mendengar jawaban istri dari Amang Dirman. "Ya Allah, kasihan sekali Amang. Gara-gara saya, beliau sampai jatuh sakit." Lirih Dinda. "Doakan saja, semoga dia lekas sembuh. Sekarang kalian makanlah. Ojo membuatkan kopi panas dulu buat mang kalian." Selesai makan, Dina dan Husna pun berpamitan untuk kembali mereka pulang dan mereka menaiki ketek untuk kembali, namun baru saja ketika Dina sampai di rumah, suaminya sudah menunggunya dengan raut wajah yang penuh kemarahan. Dan ada Jum Bastiar berdiri di sebelahnya dengan senyum sinis. "Istri macam apa kau ini yang pergi tanpa izin suami? Jangan-jangan kau pergi bersama laki-laki lain?" Dina menggelengkan kepalanya. Ia menjelaskan apa yang terjadi tadi, tapi sudah terlambat. Yadi sudah termakan omongan Jum Bastiar, dan saat itu juga tanpa pikir panjang, ditambah hasutan dari Jum Bastiar, Yadi menjatuhkan talak pada Dina. Seketika dunia Dina terasanya runtuh, dan hati Dina hancur berkeping-keping mendapat apa yang baru saja dikatakan oleh Yadi. Ia tertunduk menangis sesegukan, sakit, sedih, tentu saja. "Bagus, Di, kau sudah membuat keputusan yang tepat. Setelah ini, aku yakin kau pasti akan menemukan istri yang jauh lebih baik dari perempuan ini, dan yang pastinya dia tidak mandul."
Husna yang mendengar kabar itu langsung menemui Dina di rumahnya. Barang-barang Dina sudah dikeluarkan semua oleh Yadi dan dibantu oleh Jumbastiar. Yadi, kau tidak bisa mengusir Dina begitu saja. Kalaupun ingin bercerai, kalian harus membagi harta. Di mana rasa tanggung jawab kamu? Ucap Husna seraya menunjuk tepat di wajah Yadi. Harta? Harta apa? Apanya kau pikir si Dina selama ini bekerja? Dia itu asik menghabiskan uang keponakanku saja. Kau gila, Di. Kau lebih percaya omongan wanita tua mulut sampah ini ketimbang istrimu yang jelas-jelas selama ini sudah tulus hidup merawat kau dan ibumu. Ayo, Din, kita pergi ke rumahku saja. Kau tidak akan mati hanya karena bercerai dengan laki-laki egois ini. Akan kupastikan, kau mendapatkan suami yang jauh lebih baik ketimbang bajingan gila ini. Ujar Husna seraya menarik tangan Dinda untuk membawanya pergi. Sekilas Husna melihat wajah Jumbastiar nampak tersenyum puas menatap kepergian mereka. Aku tidak bisa cerai begitu saja dengan suamiku, nah. Pesan ibu mertuaku belum aku tunaikan. Pikirkan perasaanmu, Din. Untuk apa kau mempertahankan laki-laki yang bahkan tidak mau mempertahankanmu? Sepeser pun Dina sama sekali tidak menerima harta perpantangan dari Yadi. Tapi itu bukan masalah besar bagi Dina. Ia juga tidak menginginkan harta tersebut. 2 minggu setelah perceraiannya, Dina mulai menjalani hidup baru. Meskipun ia masih ikut tinggal di rumah Husna. Dan baru beberapa hari ia bekerja di tempat Husna. Hingga 6 bulan berlalu. Dina pun sudah mulai dekat dengan seorang laki-laki. Sementara Yadi kabarnya sudah menikah dengan anak Jumbastiar. Ini dia. Dina dan Husna tahu maksud dan tujuan dari Jumbastiar mengirim sihir pemisah. Itu rupanya dia ingin anaknya menikah dengan Yadi yang memang sudah mapan. Dina sudah ikhlas dengan semuanya. Ia juga mendoakan agar mantan suaminya bahagia dengan istri barunya. Selamat ya, Din, ucap Husna tulus setelah Dina dan Boy resmi menikah. Terima kasih anak, sudah mau menampungku selama ini, mau memberiku makan gratis dan membantuku dalam segala hal. Ih, apaan sih? Kebaikanmu padaku pun, apa kurangnya? Aku hanya membalas kebaikanmu, Din. 7 bulan setelah Dina menikah dengan Boy, Dina pun mengandung. Mereka sangat gembira, terlebih Dina yang sudah dicap mandul oleh mantan suami dan keluarganya. Usaha Boy pun semakin maju. Mereka juga sudah bisa membeli mobil, walaupun bekas. Oh iya, Din, kemarin Yadi menemuiku. Dia menanyakan tentang kamu. Dia juga cerita. Katanya istrinya selingkuh. Mobil juga motornya sudah dijual oleh Jumbastiar. Puas-puasnya aku, Din, ujar Husna. Wis, apa-apaan kamu, tegur Dina. Walau bagaimanapun itu bukan kesalahan Dina. Lalu kalau dia minta rujuk, apa kamu mau menerimanya? Ujar Boy dengan segelas susu untuk ibu hamil. Aku hanya akan mengucapkan doa untuk kebahagiaannya dan untuk menerimanya kembali. Rasanya sudah tidak ada ruang di hatiku karena semuanya sudah diisi penuh, terisi sama kamu dan calon bayi kita. Boy tersenyum. Ia memberikan segelas susu itu kepada istrinya. Husna juga ikut tersenyum melihat keromantisan keduanya. Aku doakan semoga kalian bahagia dan calon anak kalian itu sehat, ujar Husna. Terima kasih, Nak, ucap Dina kepada sahabatnya itu.